Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang kita terima, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang Allah kasih dan belum sempat kita minta, kita syukuri semua itu dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Selanjutnya kita pergunakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita itu untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah biidznillah. Jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya memiliki seorang anak yang saleh, memiliki keturunan yang saleh adalah dambaan, harapan, idaman setiap insan, setiap orang tua, dan merupakan satu kesyukuran yang tiada tara yang Allah karuniakan. Tetapi kemudian sebaliknya, ketika dikarunia seorang anak yang mohon maaf durhaka, jauh daripada kesolehan, jauh daripada ketaatan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa yang demikian itu merupakan satu ujian, dan kemungkinan yang kedua adalah sebagai akibat daripada perbuatan orang tuanya yang kemudian kita sebut sebagai orang tua yang durhaka. Naudzubillah. Kita sering mendengar ada istilah anak durhaka, tetapi jarang kita mendengar ada sebutan orang tua durhaka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata durhaka diartikan antara lain dengan perbuatan ingkar atau menentang terhadap perintah Tuhan, atau tidak setia, melawan, juga berontak kepada kekuasaan yang sah. Nah, kalau anak yang durhaka artinya anak yang memiliki beberapa ciri, diantaranya mungkin berani membentak orang tuanya, berkata kasar, meninggikan suara di hadapan orang tuanya, suka membangkang, tidak patuh, tidak hormat, bahkan
merendahkan harga diri dan derajat orang tuanya, juga barangkali menyiksa batin serta melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mentalnya. Nah, sementara orang tua yang durhaka antara lain mereka melakukan sesuatu yang kemudian tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang tua kepada anaknya, tidak memberikan yang halal, juga tidak menunjukkan bagaimana cara mengenal Tuhannya, juga senang memukul, gemar membentak hanya karena kelalaian kecil seorang anak, memanggil atau memberi nama anaknya dengan panggilan yang buruk, panggilan yang sembrono, atau juga menyakiti lahir maupun batin seorang anak. Tidakkah hal itu juga bisa disebut sebagai perbuatan orang tua yang durhaka? Maka jamaah rahimakumullah, teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau menuliskan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika datang seorang ayah membawa anaknya. Seorang ayah tadi kemudian mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang perangai anaknya, bermaksud meminta nasihat agar anaknya ini diberikan pelajaran, diberikan nasihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian Sayyidina Umar juga memberikan nasihat sebagaimana permintaan orang tua tadi kepada anak tersebut. Setelah kemudian mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, anak tersebut tanpa diduga kemudian menjawabnya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak juga memiliki hak kepada orang tuanya?" Atau dalam bahasa kita, atau adakah orang tua juga memiliki kewajiban kepada anaknya? Maka Amirul Mukminin menjawab, tentu seorang anak juga memiliki hak atas orang tuanya. Maka beliau melanjutkan, di antara hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah menjadikan ibu yang mulia bagi anak-anaknya, memberinya nama yang baik, serta mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Kemudian setelah mendengar jawaban Amirul Mukminin, anak tersebut menjawab, anak itu bersumpah, wallahi, dan mengatakan bahwa apa yang disebut oleh Amirul Mukminin tadi berupa 3 hal: menjadikan ibu yang baik bagi anaknya, memilihkan ibu yang mulia bagi anaknya, beri nama yang baik, serta mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Hal itu tidak sama sekali dilakukan oleh ayahnya tadi yang datang untuk kemudian mengadukan perangai anaknya. Maka kemudian demi mendengar jawaban dari seorang anak tadi, Amirul Mukminin yang kemudian memperhatikan anak tersebut beralih pandangannya kepada orang tua tadi, ayahnya tadi, yang kemudian sambil mengatakan, "Barusan engkau mengadu bahwa anakmu durhaka kepadamu, padahal sungguh dirimulah yang kemudian telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Fam'anni." Bisa kita terjemahkan, pergilah dari hadapanku. Jamaah rahimakumullah. Meski kemudian belum kita temukan di dalam ayat maupun hadis secara terang bagaimana balasan bagi orang tua yang kemudian durhaka, tetapi bisa kita bayangkan, bisa kita perhatikan ketika kemudian tiba masanya, ketika rambut sudah mulai beruban, ketika kemudian tubuh sudah mulai lemah, tenaga sudah mulai habis, mata sayu, penglihatan, pendengaran berkurang, persendian, ngilu, dan seterusnya, maka saat itulah seyakin-yakinnya penyesalan demi penyesalan tumbuh menyelimuti. Betapa dahulu tidak mengarahkan putra-putrinya, anak-anaknya belajar agama yang cukup. Tapi kemudian apabila belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang tua, menjadi sosok ayah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi
menjadi sosok ayah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Semoga ditakdirkan kita sebagai seperti Luqman yang mendidik putranya, sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam kepada keturunannya, disampaikan di dalam beberapa ayat di Al-Quran. Sekali lagi, apabila kemudian Allah takdirkan kita belum mempunyai seorang anak atau belum ditakdirkan kita menjadi seorang ayah, maka mudah-mudahan Allah kasih kita kesabaran, kasih kita kekuatan serta kemampuan untuk mendidik pasangan kita, untuk menjadi teladan di tengah keluarga kita, untuk bersama-sama belajar menghindari diri dari panasnya api neraka, bersama-sama memantaskan diri sebagai hamba Allah yang Maha Rahman, yang penuh kasih sayang, dengan saling mengingatkan di dalam kebajikan, serta memilih dan mengambil apa yang halal, mengeluarkan apa yang tidak menjadi haknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dari panasnya api neraka. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu, wa ahlikum, dari panasnya api neraka. Jamaah rahimakumullah. Apa yang kita miliki saat ini sejatinya adalah amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita, yang suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas titipan itu kemudian apa yang kemudian akan kita lakukan, akan kita pergunakan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kehendak Allah taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in, dan kepala negara itu juga adalah pemimpin manusia secara umum. Dia akan dimintai pertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri pun demikian, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, dia terhadap anak-anaknya, dan dia diminta pertanggungjawaban atas mereka. Bahkan seorang hamba sahaya juga menjadi pemimpin dalam urusan harta tuanya, dia juga dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kemudian menjadi tanggung jawabnya. Ketahuilah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, di dalam kata iman melahirkan pula kata aman. Maka orang yang beriman mestilah memiliki sikap yang bisa memberikan keamanan bagi yang lain, atau memberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mendidik anak. Semoga bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana para nabi mendidik anaknya, bagaimana orang-orang saleh juga mendidik putra-putra mereka. Jamaah rahimakumullah. Namun apabila segenap upaya telah dilakukan, orang tua telah memberikan teladan, diberikan guru, memilihkan guru atau tempat pendidikan yang paling baik, diberikan kepada mereka rezeki yang paling halal, doa-doa kemudian tidak lepas diberikan kepada mereka, terus dipanjatkan, nasihat dan teguran juga diberikan dengan penuh ketulusan. Jika semua ikhtiar tersebut sudah dilakukan, namun seorang anak tersebut masih saja menunjukkan sikap yang tidak beradab dan memberontak, maka pasrah kepada Allah adalah salah satu jalan yang dapat dilakukan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam juga memiliki anak Qabil? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam juga memiliki Kan'an? Tetapi kemudian kita tahu bagaimana kesudahan dua anak tersebut pada akhirnya. Maka sekali lagi kita insyaf bahwa ada kalanya anak tersebut juga menjadi fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, tentu kita berharap kepada Allah agar keturunan kita menjadi anugerah, penyejuk hati dan harapan di masa depan, investasi di masa yang akan datang. Oleh karenanya, segala macam bentuk kedurhakaan kepada anak maupun pada keluarga, semoga Allah SWT tidak izinkan kita melakukannya.
Dan kita juga berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang ayah, agar menjadi seorang yang dibanggakan oleh keturunan kita, oleh keluarga kita, yang mereka mau mendoakan kita tanpa kita minta, yang mereka mau bersedekah atas nama kita tanpa kita minta, tanpa kita tahu ketika kita telah tiada kelak. Dan nama kita terus disebut, diceritakan di antara anak cucu kita kelak, yang adalah kita juga menjadi cinta awal mereka di bawah cinta Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam Quran surat At-Taghabun yang pada pertama kami bacakan, di sana disebutkan bahwa sesungguhnya hartamu, anak-anakmu merupakan ujian atau cobaan bagimu, fitnah. Dan di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, juga nafkahkanlah nafkah yang baik, yang sejatinya nafkah itu juga untuk dirimu sendiri. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita akhiri khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bihalalika 'an haramik wakfina bifadlika 'amman siwak. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.